Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo terkait soal pelonggaran bebas masker di luar ruangan pada Selasa 17 Mei kemarin. Jokowi menyebut keputusan ini dibuat dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Meski demikian, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, pemerintah tetap mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker. Selain itu, Jokowi menuturkan pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap sudah tidak perlu lagi melakukan tes swab, PCR maupun antigen. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan pemerintah membolehkan masyarakat untuk melepas masker di luar ruangan. Menurut Budi, saat ini jumlah masyarakat yang memiliki antibodi sangat tinggi. Sebelum musim Lebaran, pemerintah melakukan survei terhadap antibodi masyarakat di Jawa dan Bali. Hasilnya, terdapat kenaikan jumlah masyarakat yang sudah memiliki antibodi dari bulan Desember 2021 sebesar 93% menjadi 99,2% pada Maret 2022. Mudik Lebaran kita jalankan, kita melakukan sero survei berikutnya untuk melihat kondisinya seperti apa untuk grup orang yang sama. Ternyata naik dari 93% menjadi 99,2%. Ini disebabkan kombinasi sekali lagi karena adanya percepatan dari vaksinasi, tapi juga karena memang penularan Omikron yang jauh lebih tinggi dari Delta, 20%-an di atas Delta, sehingga banyak juga masyarakat kita yang tertular, sehingga memiliki antibodi yang berasal dari infeksi. Data yang menarik juga di halaman berikutnya kita bisa lihat bahwa bukan hanya jumlah populasi masyarakat yang memiliki antibodi lebih banyak, tapi juga titer antibodinya atau kadar antibodinya jauh lebih tinggi. Jadi kalau bulan Desember, rata-rata kadar antibodi atau titer antibodinya dalam order ratusan, ya mungkin kalau saya lihat ya sekitar 500-600. Tapi begitu di bulan Maret kita ukur untuk grup yang sama, kadar antibodinya naiknya ke order ribuan, ya mungkin 7.000, 8.000 ordernya. Ini membuktikan bahwa masyarakat kita selain yang memiliki antibodinya tumbuh lebih banyak, tapi juga kadar antibodinya atau titer antibodinya naik lebih tinggi. Bagaimana penjelasannya? Karena memang banyak masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi kemudian terkena Omikron. Dan hasil riset di seluruh dunia menunjukkan bahwa kombinasi dari vaksinasi ditambah dengan infeksi membentuk apa yang di kalangan sains disebut super immunity. Epidemiolog UI Triunis Miko Wahyono menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal pelonggaran bebas masker di luar ruangan terlalu terburu-buru. Seharusnya sebelum diperbolehkan membuka masker di ruangan terbuka dengan serentak, warga diadakan tes massal dan menterinya memperjelas definisi ruang terbuka sehingga masyarakat tidak salah mengartikannya. Meski demikian, Triunis Miko Wahyono juga mengatakan bahwasannya situasi COVID-19 di Indonesia memang sudah menurun. Tercatat sejak sebelum Lebaran ada 200 kasus dan setelah Lebaran ada kenaikan sedikit menjadi 300 kasus. Sekarang Presiden menyatakan bahwa boleh melepas masker di ruang terbuka, yaitu sangat
mudah diinterpretasikan berbeda-beda gitu. Ruang terbuka, ruang yang seperti apa ruang terbuka itu. Jadi menurut saya itu sangat membingungkan masyarakat. Sementara ini di Jerman, di Inggris, itu ruang terbukanya dengan catatan kalau social distancing dapat diterapkan begitu. Kalau menurut saya di Indonesia juga begitu. Kalau menjaga jarak dapat diterapkan. Jadi harusnya ditambah dengan kalau menjaga jarak dapat diterapkan. Jadi menurut saya pernyataan Presiden seolah-olah mencek ombak begitu. Jadi mencek pendapat ahli seperti apa. Jadi saya mau meluruskan kalau itu berhubungan dengan penularan COVID, sebaiknya Presiden menambah dengan catatan di mana social distancing atau jaga jarak dapat diterapkan dengan baik. Sehingga jarak antara satu orang bahkan menurut saya harus clear apakah 2 meter atau 2,5 meter. Jadi menurut saya itu harus dipikirkan mungkin oleh anak buah Presiden, yaitu Menteri Kesehatan, wajib mendefinisikan yang dimaksud ruang terbuka oleh Presiden. Ya, jadi memang kondisi COVID di Indonesia itu sedang menurun. Jadi sebelum Lebaran itu kasusnya 200-an. Nah, sekarang ini sudah meningkat dan menjadi 300-an. Jadi ada kecenderungan meningkat walaupun sedikit. Jadi menurut saya kita harus hati-hati karena ini baru 2 minggu dan kemudian kondisi sekarangnya atau masyarakatnya itu menurut saya sudah banyak yang tidak peduli lagi begitu. Banyak orang yang batuk dan kemudian demam, kemudian sesak, dia tidak memeriksakan PCR atau tes.